Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hartanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Oke, Matur nuwun sudah berkenan hadir di Iya. sekolah kami dan mumpung hadir di sini Pak, nanti kalau berkenan saya pengen ngobrol sejenak begitu Pak. Oh iya, iya Pak Agus. Gimana Pak Agus, sehat ini? Alhamdulillah, pangestunipun Pak Hartanto, alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan teman-teman di sini, semuanya sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik insyaallah. Alhamdulillah. Apa kesibukannya hari ini? Hari ini bersamaan dengan penilaian sumatif tengah semester itu Pak Hartanto, ini sudah hari yang keempat dan alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Ini Pak Agus ini jadi kepala sekolah sudah berapa tahun ya? Saya baru tahun lalu Pak Hartanto, bulan Juli, berarti efektif ini sekitar 14 bulan. 14 mau 15 bulan. 15 bulan. Baru 1 tahun. Oke Pak Agus, dengan apa ya, pengalaman panjenengan menjadi kepala sekolah yang sudah setahun lebih gitu ya. Mungkin Pak Agus sekarang punya rencana apa yang ingin panjenengan kembangkan dari diri pribadi Pak Agus ya. Mungkin 3 bulan ke depan lah, nggak usah jauh-jauh dulu. 3 bulan ke depan itu mana yang ingin dikembangkan gitu. Itu juga yang tadi disampaikan Pak, mumpung ketemu pengen ngobrol juga tentang itu kan. Saya ada di sini itu apa yang mau dilakukan kan. Tentu kalau berbicara apa yang harus dilakukan kan cukup banyak ya Pak, kepala sekolah. Apalagi kalau terkait tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Tapi sepertinya akan lebih ini terarah kalau kemudian saya ingin memfokuskan dulu gitu Pak, salah satu kompetensi kepala sekolah ya dari 3 yang dipersyaratkan itu kan ada kepribadian, sosial dan profesional. Nanti diskusi kita hari ini nanti kita arahkan dulu ke pengembangan di sisi kompetensi profesional. Jadi parah mana ya, pengembangan kompetensi profesional ya. Sementara kan profesional sendiri secara spesifik itu apa sih yang ingin Pak Agus kembangkan gitu? Kalau kita mengacu ke peraturan yang membahas tentang pengembangan kompetensi itu memang di kompetensi profesional ada 3 indikator ya Pak. Salah satunya memang yang mungkin saat ini mau saya diskusikan itu tentang bagaimana pengembangan sumber daya yang ada di satuan pendidikan gitu. Dan berdasarkan ilmu yang saya dapatkan waktu pendidikan guru penggerak, sepertinya ini kok tepat. Kalau kita berbicara tentang sumber daya, maka kita bicara tentang aset yang ada di sekolah dan bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan aset atau sumber daya yang ada itu untuk mendukung keberhasilan dalam manajerial seorang kepala sekolah. Jadi melihat pengembangan terkait dengan pengembangan sumber daya sekolah gitu ya. Pengembangan sumber daya di satuan pendidikan. Apa nih hasilnya nanti seperti apa? Hasil dari harapannya dari obrolan kita hari ini nanti saya memiliki apa ya, mungkin ya gambaran program-program dan kriteria keberhasilan gitu ya Pak ya. Apa yang akan dilakukan ke depannya. Kalau tadi Pak Hartanto menyebut 3 bulan itu kira-kira apa yang akan dilakukan dan ukuran keberhasilannya seperti apa gitu. Nah, tadi kan ingin mengembang apa terkait dengan pengembangan aset ya. Jadi hasil dari pengembangan aset itu seperti apa? Jadi terkait dengan kompetensi kan tadi. Jadi hasilnya seperti apa yang ingin Pak Agus sampai itu kayak apa gitu? Mungkin agar lebih efektif juga kita melakukan pembahasan ini sampai dengan nanti pengukuran keberhasilan dari sumber daya yang ada atau asetnya ada, izin nanti kita fokuskan dulu ke sumber daya manusia ya Pak. Mungkin nanti itu aset berupa SDM yang nanti akan menjadi apa namanya modal saya bersama teman-teman mengembangkan sekolah ini. Jadi pembahasan kita nanti ke bagaimana pengembangan sumber daya manusia di sekolah untuk bisa mendukung keberhasilan program-program sekolah. Pengembangan SDM sekolah untuk mendukung kegiatan sekolah gitu ya. Sehingga kalau kita lihat itu berarti tujuannya apa ya secara spesifik? Tujuannya apa ya? Secara spesifik nanti kepala sekolah mampu mengidentifikasi sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan dan kemudian nanti mampu mengelola ya Pak ya, mengelola aset atau sumber daya manusia itu untuk mendukung capaian
atau keberhasilan dari program-program sekolah yang sudah direncanakan. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Berarti ukuran kalau tujuannya seperti itu gitu ya. Berarti ukurannya bahwa tujuan itu tercapai itu kayak apa? Ukurannya nanti ketika kepala sekolah mampu mengidentifikasi sumber daya manusia yang dimiliki di Satuan Pendidikan dan juga mampu mengelola SDM yang ada ini untuk mendukung program sekolah. Kurang lebih begitu Pak secara umum. Jadi mampu Identifikasi dulu mungkin menurut saya, ya. baru kemudian dari hasil identifikasi itu bagaimana saya bisa memberdayakan ya, mengelola. Mungkin memberdayakan istilahnya memberdayakan sumber daya yang ada untuk bisa mendukung keberhasilan program sekolah. Berarti indikatornya keberhasilannya adalah ketika mampu mengidentifikasi dan memberdayakan gitu ya. Ada. Kalau saya tanya sekarang kondisinya saat ini seperti apa? Artinya terkait dengan identifikasi, terkait dengan pengembangan sumber daya tadi. Ya. Kondisinya saat ini seperti apa? Hasil identifikasi yang sudah saya lakukan, insya Allah tetap kita lanjutkan dulu pendalamannya Pak. Itu memang secara umum kalau kita bicara GTK nyaris sama dengan satuan pendidikan yang lain, masih ada kekurangan di beberapa formasi ya. Kalau dalam guru mapel berarti ada mata pelajaran yang jumlah gurunya masih kurang. Di teman-teman tata usaha kami dari sekian banyak kebutuhan itu baru ada 2 PNS. Itu termasuk hasil identifikasi secara umum. Namun di sisi lain saya juga mengidentifikasi kelebihan atau keunggulan dari SDM yang dimiliki di sini. Misalkan dari sisi rentang usia produktif, rentang usia teman-teman banyak yang muda. Ini menjadi keunggulan menurut saya yang bisa nanti sangat mendukung keberhasilan dalam melakukan manajerial di sekolah ini. Termasuk mungkin ketika berbicara tentang itu, salah satu identifikasi yang saya lakukan itu tentang ketersediaan. Kalau kita bicara kurikulum merdeka kan kita butuh teman-teman itu satu pandangan, satu visi gitu ya Pak ya. Maka sejak saya ada di sini 1 tahun yang lalu saya menggerakkan teman-teman untuk bisa bergabung di program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah punya 2 guru penggerak dan 4 calon guru penggerak. Jadi kita punya aset SDM yang luar biasa. Ada 6, insya Allah nantinya 6 guru penggerak yang bisa kita optimalkan. Berarti gini Pak Agus ya. Tadi kan langkah-langkah identifikasi ya. Oke, sampun dilakukan. Sudah dilakukan ya, udah dilakukan. Kemudian pengembangan memberdayakannya nanti seperti apa pemerintah? Pengembangan ini yang tentu saja identifikasi masih tetap akan saya lakukan untuk lebih memperdalam, mungkin lebih ke potensi masing-masing SDM ya Pak. Oh si A itu lebih unggul dalam hal IT, yang B itu mungkin sisi konseptor dan lain sebagainya. Itu kan kita harus memetakan. Dari situ nantinya saya akan memberikan penugasan dalam salah satu bentuk pemberdayaan tadi kan penugasan. Pak ini lebih tepat ketika menduduki di tim kreatif, Bu itu lebih tepat di tim inovasi, Mas yang ini misalkan nanti mendukung di sisi publikasi. Nanti kami memberdayakannya akan lebih tepat. Kurang lebihnya seperti itu Pak nanti. Jadi identifikasi secara personal akan tetap kami lanjutkan, saya lanjutkan untuk memetakan potensi masing-masing individu. Dari situ nanti pemberdayaannya adalah bagaimana menempatkan SDM sesuai dengan potensi masing-masing. Mungkin begitu. Gambarannya Pak Agus sudah mempunyai gambaran bagaimana kompetensi ataupun mungkin ya latar belakang teman-teman yang ingin diberdayakan itu ya. Ya itu yang masih sedang kita dalami, walaupun secara umum saya juga sudah bisa melihat ya kemampuan masing-masing teman-teman itu, dan saya juga sudah melakukan misalkan di tahun pelajaran baru ini di saat pembagian tugas kemudian saya melakukan penyesuaian begitu Bapak. Dulu Waka itu hanya 1 atau 2 orang, sekarang saya buat tim misalkan seperti itu karena saya melihat potensi masing-masing. Jadi setiap Waka sekarang ada 3 orang. Itu berbicara potensi sekaligus memikirkan ke depan terkait dengan pengkaderan gitu Bapak. Jadi pemberdayaan sudah saya mulai lakukan. Nah insya Allah ke depan 3 bulan ini saya juga akan intens untuk bisa menyukseskan program-program sekolah. Saya nanti akan melanjutkan untuk mengidentifikasi kemampuan personal itu tadi dan nanti menempatkan personel sesuai dengan kapasitasnya begitu. Oke, kembali terkait dengan
rencana mengidentifikasi, Ya. kemudian memberdayakan sumber daya. Mungkin ada faktor-faktor yang mendukung ya kegiatan yang Oke. ingin Pak Agus lakukan gitu. Oke. Faktor yang mendukung, saya rasa saya tetap tidak bisa meninggalkan rekan-rekan yang ada di sini. Saya di sini baru 1 tahun lebih. Tentu teman-teman merekam potensi itu lebih lama. Karena saya mungkin dari situ maka saya tetap akan berkolaborasi dengan stakeholder di sekolah, mungkin Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang memang senior di sini nanti saya libatkan untuk mengidentifikasi potensi itu. Melibatkan potensi, melihat potensi dengan melibatkan seluruh stakeholder gitu ya. Betul. Mungkin ada hambatan kira-kira nanti dalam pelaksanaan itu kira-kira? Hambatan secara spesifik sepertinya belum ada gambaran ya, mungkin hanya bagaimana di sisi manajerial waktu Pak. Memang ya seperti hari ini kita tahu bersama agenda luar biasa banyak begitu, belum lagi tuntutan dari luar sekolah karena saya juga mendapatkan tugas tertentu dari dinas begitu, sehingga nanti mungkin lebih ke saya sendiri Pak tentang manajemen waktu, mungkin tantangannya di sana itu untuk menyunkronkan semuanya begitu. Itu juga nanti akan ada Pak Agus juga akan memanage waktunya secara baik gitu ya. Saya lihat tantangannya baru di sisi itu. Oke Pak Agus, berarti sekarang secara detail, secara spesifik gitu, 3 bulan ke depan ini apa yang ingin Panjenengan lakukan? Saya akan melanjutkan untuk identifikasi itu tadi aset berupa potensi tiap SDM dengan tetap menggandeng atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu stakeholder ya, khususnya Bapak Ibu Wakasek begitu. Kemudian dari hasil identifikasi itu dalam 3 bulan ini saya akan melihat kembali program sekolah dalam waktu 3 bulan ini apa. Saya kemudian akan melakukan pemberdayaan di masing-masing program itu dengan menempatkan orang sesuai potensi yang tergali itu. Kurang lebih begitu Pak. Oke, terima kasih ya Pak Agus sudah merencanakan kegiatannya selama 3 bulan ke depan, dan nanti 3 bulan lagi saya datang lagi. Kita ketemu lagi untuk begitu Bapak, apa untuk yang refleksi kita bahas hari ya. ini nanti bisa kita evaluasi bersama. Nanti kita akan datang. Insya Allah 3 bulan lagi kita ketemu untuk melakukan refleksi ya. Tetap mohon bimbingannya, pendampingannya Pak. Oke, tetap semangat ya. Siap Pak Tata. Sekaligus saya langsung pamit, setelah ini masih ada kegiatan yang lain. Salam untuk teman-teman semua gitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.